Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Jamaah sekalian, dua ayat pagi ini kita baca. Ayat 7 dan ayat 8. Ini terjemahannya. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Baik, para jamaah sekalian, inilah ayat 7 dan ayat 8 dari surat Al-Furqan. Mari kita pelajari. Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, ma li hadzal rasul. Rasul ini kenapa sih? Ya'kulut ta'am. Ngapain wong seorang rasul kok juga makan? Makan seperti kita makan. Makanannya juga yang seperti kita makan. Lalu apa bedanya dengan kita? Wa yamshi fil aswaq. Wong Rasul kok keluar masuk pasar, belanja ke pasar, beli ke pasar, pulang pergi ke pasar untuk mencari kebutuhan. Ini Rasul model apa? Laula unzila ilaihi malakun. Lambok yao diturunkan malaikat. Mestinya itu ya malaikat gitu loh yang diturunkan. Fayakuna ma'ahu nadhira. Malaikat menyertai dia untuk menunaikan tugas. Jadi lebih keren gitu kalau dibarengi oleh malaikat. Au yulqa ilaihi kanzun. Ya kalau enggak begitu, dia tuh punya
pundi-pundi kekayaan yang cukup gitu loh. Au takunu lahu jannah, atau paling tidak ya punya kebun sendiri, yakulu minha, sehingga dari kebun itu dia bisa memetik hasilnya dimakan, gak perlu pergi ke pasar belanja. Ini Rasul kok model begini. Wa qala dzalimun, orang-orang zalim itu berkata, in tattabi'un, kalian semua tidak mengikuti illa rajulam mashura, kecuali laki-laki yang terkena sihir. Baik, para jamaah sekalian, sebelum ayat ini kita kan sudah melewati ayat-ayat sebelumnya, bahwa orang musyrik kafir itu menolak kebenaran Quran, menolak kebenaran wahyu, menolak kebenaran Rasul. Quran katanya kebohongan yang direkayasa oleh Rasul. Rasul merekayasa Quran dengan adanya tim yang mendampingi. Quran itu hanya legenda belaka, dongeng-dongeng belaka yang diminta orang lain menulis. Quran itu didiktekan kepada Muhammad pagi, petang. Itu kan sudah kita lewati pada ayat-ayat sebelumnya. Artinya apa? Kafir musyrik itu sudah betul-betul menolak wahyu Quran dan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Nah, ayat 7-8 ini lebih lagi memperkuat. Mereka mengatakan, wong Nabi kok makan makanan biasa. Nabi kok keluar masuk pasar. Kita berhenti sejenak. Ayo kita analisa. Ucapan ini gimana sih sebenarnya? Dari sini sahabat, mohon maaf, dari sini para jamaah, kalau kita renungkan begini nih. Kalau kita renungkan, ada strategi paten yang dipegang oleh orang kafir musyrik untuk menolak kebenaran. Saya ulangi, ada 3 strategi paten yang dipegang teguh oleh orang kafir musyrik untuk menolak kebenaran. Apa saja? 1, labeling terhadap Al-Quran. Memberikan label cap negatif kepada Quran. Quran itu isinya kebohongan, Quran itu dongeng, legenda, kisah-kisah kuno. Itu labeling. Cap negatif terhadap Quran. Quran itu bukan wahyu. Itu 1. Yang kedua, strategi kedua, framing. Framing itu apa? Kambing hitamkan Muhammad. Muhammad itu sahir, mashur, disihir, tukang sihir, kahin, dukun, majnun, gila, syair, penyair atau penyair. Framing kepribadian Muhammad. Bahwa Muhammad itu orang yang begini. Yang ketiga ini strateginya, alihkan pembicaraan. Jadi orang kafir musyrik tidak meladeni kebenaran Quran dan bukti-buktinya. Karena mereka yakin gak mampu membantah. Mereka menghindar untuk pembuktian Al-Quran. Gak mau berhadapan langsung dengan kebenaran Quran. Alihkan pembicaraan. Bagaimana? Yaitu pembicaraannya. Rasul kok keluar pergi
ke pasar. Kok aneh, raja saja dikawal, ini nggak ada yang ngawal. Mbok malaikat itu loh diturunkan sebagai bodyguard. Itu kan lebih keren tuh. Lagian yang dimakan juga makanan-makanan biasa, yang diminum juga sama. Terus apa kualifikasinya seorang rasul itu apa? Perbedaan rasul dengan kita itu apa? Jadi mengalihkan pembicaraan dari substansi wahyu yang harus dibantah, mereka alihkan kepada hal-hal yang remeh-temeh di luar substansi pembicaraan. Ini strategi yang menarik. Labeli Quran sebagai buku mitos, framing Muhammad sebagai sosok yang kepribadiannya rusak, dan yang ketiga, alihkan pembicaraan. Jangan membahas tentang Quran. Ini 3 strategi yang dimainkan oleh orang kafir musyrik untuk menolak kebenaran. Jamaah sekalian yang perlu digarisbawahi, orang kafir musyrik itu tidak punya niat menerima kebenaran. Jadi kalau sudah tidak punya niat untuk menerima kebenaran, betapa banyaknya bukti kebenaran, mereka akan mencari celah untuk menolak. Itu yang perlu digarisbawahi. Oh, sudah nggak punya niat kok. Ini akan lebih menarik. Nanti kalau dilihat di dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ada dialog yang menarik di situ. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka jannatum, dan seterusnya. Itu 90 sampai 93. Intinya begini. Ini menarik. Orang kafir Quraisy, musyrik itu berkata kepada Muhammad, Nabi kita, Muhammad, kami tidak akan pernah iman kepadamu sampai kamu mampu mengeluarkan sumber mata air dari tanah. Kalau itu kamu tidak bisa, kami juga tidak akan percaya kepadamu, tidak akan iman sampai kamu itu punya taman kebun yang luas berupa kurma dan anggur yang dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir. Coba disimak baik-baik. Kalau enggak begitu, datangkan Allah, datangkan malaikat di depan kami. Kalau enggak begitu, kamu naik ke langit, turun, bawa kitab sucimu. Ini apa? Ini apa? Pengalihan isu. Lawang diberi Quran disuruh menerima, buktikan kalau itu keliru. Boleh kamu tolak kalau itu keliru. Loh, ini dialihkan isunya. Kami itu orang miskin, kebun gak punya. Pertanyaannya begini, kenapa orang kafir musyrik itu menuntut semua itu? Kenapa? Itu tidak lepas karena dia menuduh Quran sebagai dongeng. Apa hubungannya? Dongeng itu kan kisah-kisah seperti dewa yang kuat membawa tongkat, kemudian tongkatnya mengeluarkan ini dan macam ragamnya, kan begitu. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat besar, kemudian
seakan-akan sesuatu yang aneh-aneh itu terjadi. Sebagaimana dewa-dewa yang dikisahkan di dalam legenda atau dongeng itu membawa kisah-kisah aneh. Nah, mereka itu tuntut Nabi kita Muhammad agar memiliki keanehan-keanehan seperti yang dimiliki dongeng-dongeng itu. Ini kan repot ini. Akhirnya nggak ketemu. Jadi begini, jamaah. Kalau dipikir-pikir, orang kafir musyrik itu menetapkan standar. Mereka akan menerima kebenaran kalau standar itu terpenuhi. Di antaranya standar penampilan. Standar penampilan itu gimana? Gini, kalau kamu mengaku nabi, performamu harus meyakinkan. Jangan tampil sederhana. Wong raja-raja dulu itu ya pakai emas, permata, pakai berlian, pakai mahkota. Kamu tampil sederhana, performamu gak meyakinkan. Jadi standarnya itu performanya dulu. Kalau kamu tidur beralaskan tikar, kami gak akan percaya itu. Wong raja saja gak begitu. Itu standar pertama. Standar penampilan, performa. Kemudian yang kedua, standar kekuasaan. Kamu itu punya kekuasaan apa? Kalau kamu gak punya, jangan mengaku menjadi nabi. Wong raja saja punya kekuasaan kok. Kamu nabi gak punya kekuasaan. Dan yang ketiga, standar kekayaan. Kalau kamu hidup biasa, hidup sederhana, gak punya emas berlian, gak punya ini, jangan mengaku nabi, gak sesuai. 3 standar yang diterapkan oleh orang kafir musyrik agar mereka mampu menerima kebenaran itu standar penampilan, standar kekuasaan, standar kekayaan. Makanya umat-umat terdahulu itu juga menggunakan standar itu. Jadi kalau di era sekarang jamaah, kebenaran itu akan disebut kebenaran kalau datang dari orang kaya, dari penguasa, ya itulah warisan kafir musyrik itu. Kalau orang biasa ngomong, ya nggak usah didengerin. Tapi kalau orang kaya, punya kuasa, apapun yang terucap, terima karena itu benar. Itu kan logika kafir musyrik. Kan begitu. Ayo kita kembangkan. Jadi dalam dunia modern itu ada istilah celebrity culture. Celebrity culture. Celebrity culture itu artinya budaya selebritas. Artinya apa? Orang hidup di zaman sekarang itu punya kecenderungan mencari figur idola layaknya selebritas. Selebritas itu siapa? Orang yang punya popularitas, orang yang punya viralitas, orang yang punya ketenaran, tampil wow, mewah, kaya, tampilannya meyakinkan. Itu celebrity culture. Jadi kalau sekarang itu hanya tampil sederhana, gak payu itu gak laku. Ini menariknya, standar kebenaran bukan diambil karena itu substansinya bukan. Tetapi performa siapa yang mengatakan. Ini keliru besar. Ini keliru besar. Apalagi ada istilah begini. Toxic perfectionism. Apa itu artinya? Orang itu cenderung akan menerima ucapan orang lain kalau dia itu sempurna. Di mata dia. Toxic perfectionism. Artinya begini. Kamu tuh jangan menasihati saya.
Wong ekonomimu saja itu lo belum mapan. Kamu menasihati orang. Urusi saja dirimu. Orang itu akan menganggap sesuatu itu benar kalau datang dari orang yang sempurna tampilannya. Loh ini sudah di era kita tuh sudah seperti itu. Jadi era sekarang itu banyak orang-orang yang tidak mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Itu masalahnya. Wahyu dianggap benar kalau sesuai dengan standar yang dia tentukan. Bukan standar Allah, tapi standar manusia. Inilah sebagian dari warisan pola pikir orang kafir musyrik yang akan menerima kebenaran saat kebenaran itu sesuai dengan standar yang mereka tentukan. Wa qur rabbi fir warham anta khairur rahim. berjumpa atau